Usai libur panjang sekolah di Kabupaten Biren kembali menggelar sistem belajar mengajar tatap muka. Pemirsa, proses belajar mengajar secara tatap muka ini tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Setelah libur panjang, sekolah di Kabupaten Biren kembali menggelar belajar mengajar sistem tatap muka seperti yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Biren. Para siswa, baik siswa baru maupun siswa kelas 2 dan 3 kembali mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka. Pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2021 ini, Dewan Guru turut mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan terutama untuk siswa yang baru masuk ke sekolah tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Pemberlakuan belajar mengajar sistem tatap muka tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu para siswa diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, di sekolah juga dilakukan penerapan kelas dengan sistem shift. Hal ini dilakukan supaya siswa tidak berkerumunan di sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Biren, Yuslia mengatakan di hari pertama masuk sekolah, antusiasme para siswa sangat tinggi dan siswa tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita di Kabupaten Biren secara serentak menjadi hari pertama untuk kita masuk sekolah kembali setelah beberapa hari yang lalu setelah kita mengikuti ujian semester, anak-anak libur istirahat di rumah. Untuk kehadiran siswa, karena kita memang masih menganut sistem shift, guru bisa datang semuanya, hadir semuanya, alhamdulillah tidak ada yang halangan. Dan siswa berdasarkan shift yang telah diatur, mereka datang sesuai dengan jadual. Satu kelas kita siswanya 31 sampai dengan 32, maka kita bagi dua, shift A sebanyak 16 orang maksimum dan shift B juga 16 orang maksimum. Selain itu, setiap siswa juga diwajibkan untuk tetap menggunakan masker selama berada di dalam pekarangan sekolah. Di hari pertama masuk sekolah, kegiatan hanya terdiri dari pengenalan antara siswa dan guru saat apel digelar. Dari Biren, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.